Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Sofia Aziza dari kelas D Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang istihsan sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ushul Fiqh. Nah, pengertian istihsan ini sendiri secara bahasa merupakan yaitu memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti. Nah, maksudnya yaitu menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan dasar-dasar hukum istihsan ini terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yang memiliki arti orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Kemudian terdapat juga dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 55 Bismillahirrahmanirrahim wattabi'u ahsanah ma unzila ilaikum mir rabbikum, yang memiliki arti dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Selanjutnya macam-macam istihsan. Nah, macam-macam istihsan ini yang pertama yaitu istihsan dengan nas, yaitu perkara pada setiap masalah yang menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeda dengan kaidah yang ditetapkan yang mempunyai nas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istihsan dengan ijma. Nah, istihsan dengan ijma ini yaitu suatu peralihan dari hukum pada satu masalah yang telah menjadi kaidah umum kepada hukum yang diistinbat melalui jima. Yang ketiga yaitu istihsan dengan kedaruratan. Nah, di sini yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Yang keempat yaitu istihsan dengan urf, yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Nah, di sini kedudukan istihsan sebagai sumber hukum yaitu seperti yang saya jelaskan di awal bahwa istihsan digunakan oleh sekelompok ulama karena menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional dengan menggunakan qiyas jali atau dalil umum menurut cara-cara yang bisa dilakukan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang dihasilkan kurang atau tidak mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, si mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif dari pendekatan yang konvensional tersebut. Nah, pendekatan yang mereka lakukan adalah dalam bentuk ijtihad yang disebut dengan istihsan. Nah, kemudian pentingnya istihsan pada masa kini, yaitu mayoritas ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa usul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Bahkan ilmu usul fiqh sering disebut sebagai induk dari ilmu syariah. Ilmu usul fiqh memberikan pemahaman tentang metodologi istinbat penetapan hukum Islam para ulama dalam merumuskan dan menetapkan suatu masalah hukum Islam. Karena itu usul fiqh dikatakan sebagai metodologi jurisprudensi Islam, yaitu metodologi ilmu hukum Islam yang menghasilkan produk-produk hukum Islam, menghasilkan fikih muamalah, fatwa-fatwa, dan regulasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.